Eruki mulai menjelaskan filosofinya, mengibaratkan ledakan sebagai bentuk energi raksasa yang tidak terkendali. Dia berpendapat bahwa jika energi itu dapat dikendalikan, itu akan menjadi kekuatan besar yang mampu menyelamatkan puluhan ribu orang, menerangi, dan melindungi seluruh kota. Eruki menyatakan era baru telah dibuka, di mana manusia tidak lagi harus berjuang melawan batasan alam. Namun, dia juga terus terang mengakui bahwa dia sendiri tidak memiliki keyakinan yang mulia seperti itu. Mendengar penjelasan Eruki yang sulit dimengerti, Shirone tampak bingung, dan berpendapat bahwa jika Eruki menjelaskan semuanya dari awal, dia tidak akan salah paham maksudnya. Sebagai tanggapan, Eruki mengungkapkan tujuan sebenarnya dari pertarungan itu adalah untuk melihat Shirone termasuk jenis orang yang mana. Seseorang yang hanya tahu cara menggunakan kekuatan atau seseorang yang memahami ketakutan yang menyertainya. Mendengar itu, Shirone terkejut dan membeku. Setetes air mata mengalir di pipinya ketika dia tiba-tiba menyadari perasaan Eruki. Dia memahami bahwa Eruki takut pada dirinya sendiri akan menjadi kekuatan yang tidak dapat dikendalikan. Akhirnya, Eruki menegaskan bahwa fakta Shirone telah mengalahkannya adalah bukti bahwa tekad Shirone telah menjadi kebenaran. Berdiri di tengah keramaian, Eruki menyatakan bahwa satu-satunya orang yang bisa menghentikannya adalah Shirone. Ia juga menegaskan, jika Shirone tidak mengambil tanggung jawab ini, ia tidak akan melangkah selangkah pun lagi. Tindakan Eruki membuat para siswa di sekitarnya berbisik-bisik, sementara Shirone benar-benar bingung dengan tawaran mendadak itu. Ia tidak bisa membedakan apakah Eruki adalah orang yang bermimpi atau realistis. Namun, Shirone menyadari satu hal yang pasti, yaitu ketakutan yang terpancar di mata Eruki adalah sepenuhnya nyata. Memahami beban temannya, Shirone menggenggam tangan Eruki. Ia berjanji bahwa jika saat Eruki benar-benar kehilangan kendali tiba, ia pasti akan menjadi orang yang menghentikannya. Janji dan genggaman tangan mereka menyebabkan guncangan besar. Para siswa lain, termasuk Nate, berteriak kaget melihat pemandangan luar biasa yang sedang terjadi. Di tengah suasana tegang, Nate tertawa terbahak-bahak dengan gembira, menyatakan bahwa Shirone dan Eruki sangat keren. Ia mengungkapkan kebanggaannya memiliki teman seperti mereka di hadapan para siswa lainnya. Saat itu, Profesor Etela memanggil nama Shirone, memintanya untuk mengikutinya sebentar. Meskipun sedikit terkejut, Shirone tetap setuju, dan meninggalkan kerumunan untuk pergi bersamanya ke tempat yang lebih sepi. Begitu hanya berdua, Etela tiba-tiba mencengkeram bahu Shirone dengan wajah panik. Ia menanyai apakah Shirone menyadari apa yang baru saja ia lakukan, dan apakah ia benar-benar berniat melangkah ke jalur itu. Shirone terpaku oleh reaksi keras dan pertanyaan darinya. Etela menjelaskan dengan cemas, bahwa tempat yang baru saja ia masuki, domain spiritual yang ia terima, akan membuatnya tidak menjadi dirinya sendiri lagi. Menanggapi peringatan, serius itu, Shirone akhirnya memahami tingkat bahaya dari janji tersebut. Ia dengan bingung meminta maaf, mengakui bahwa ia sama sekali tidak tahu betapa berbahayanya semua itu. Etela menatapnya, kekhawatiran masih terlihat jelas saat ia memanggil namanya sekali lagi. Etela terus menjelaskan kepada Shirone tentang kondisi berbahaya yang telah ia capai. Dia mengungkapkan bahwa itu adalah domain yang melampaui semua angka, dikenal dengan berbagai nama. Domain tanpa batas, fungsi abadi, dan bagi para biksu, itu adalah nirwana. Nama terakhir, membuat Shirone benar-benar terpana, wajahnya memucat saat kebenaran mengerikan menghantamnya. Dia tiba-tiba menyadari paradoks menakutkan, bahwa manusia meskipun bisa mencapai ketakterbatasan, namun saat mencapainya, mereka akan lenyap menjadi kehampaan. Ingatan tentang momen itu hidup kembali dengan intens. Shirone teringat pemandangan yang telah ia lihat di dunia di luar angka-angka, sebuah kehampaan yang kosong, luas dan menakutkan. Kehampaan itu tiba-tiba menariknya ke dalam dengan tak tertahankan, menenggelamkannya ke dalam pusaran energi yang kacau. Pada hari-hari berikutnya, mimpi buruk tentang ruang hampa tak terbatas kembali menyiksanya. Sejak menginjakkan kaki di wilayah berbahaya itu, mimpi mengerikan ini telah menjadi obsesi yang tak henti-hentinya. Bersamaan dengan itu, ada perasaan aneh yang sesekali datang, membuat tangannya gemetar tak terkendali dan menumpahkan segelas air. Shirone memegangi dadanya, bingung bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi padanya. Duduk lesu di antara teman-temannya, Shirone sampai pada kesimpulan yang menakutkan, bahwa mungkin ia baru-baru ini diganggu oleh hantu. Di ruang klub, Shirone tampak sangat bingung dan serius, berusaha menjelaskan kekhawatirannya kepada Eruki dan Nate. Ia bersikeras bahwa dirinya sangat serius mengenai masalah spiritual yang dialaminya, tetapi Nate hanya berbaring di sofa dan tertawa, menganggap Shirone berlebihan. Namun, Eruki mendengarkan dengan saksama. Ia menyingkirkan ejekan Nate, dan mengakui kekhawatiran Shirone. Ia mulai merinci kembali mimpi buruk yang Shirone ceritakan. Dalam mimpi itu, Shirone melihat dirinya di ruang gelap dan kosong, tempat bintang-bintang tersedot ke kehampaan tak berujung.
Shirone gelisah membenarkan. Ia melanjutkan bahwa di akhir mimpi, setelah peristiwa kehancuran, hanya tersisa seutas cahaya. Seutas cahaya itu bergetar secara ritmis, seperti detak jantung. Setelah mendengar seluruh cerita, Eruki mulai menganalisis secara logis. Ia menyimpulkan bahwa, berdasarkan skala dan kecepatan peristiwa dalam mimpi itu adalah sesuatu di luar kemampuan prediksi siapapun di benua ini. Eruki, dengan perannya dalam kelompok penelitian, mengajukan hipotesis berani. Ia berpendapat bahwa jika ruang dalam mimpi itu dianggap sebagai lokasi nyata, maka fenomena yang Shirone saksikan persis seperti apa yang terjadi di luar angkasa. Penjelasan ini membuat Shirone dan Nei terpana. Shirone berseru kaget, tidak bisa mempercayai kesimpulan Eruki. Shirone masih bingung, ia bertanya-tanya bagaimana bisa ia bermimpi tentang ruang angkasa, tempat yang hanya ia ketahui dari buku, dan belum pernah ia lihat. Mendengar itu, Nei tiba-tiba memotong dengan tegas. Ia terlihat luar biasa serius, membuat Shirone tak bisa menahan rasa herannya. Nate menjelaskan bahwa ia pernah mendengar tentang kasus serupa. Ia mulai menceritakan sebuah kisah tentang eksperimen transfer jiwa yang terjadi 200 tahun lalu. Subjek eksperimen adalah seorang terpidana mati, dan tujuannya didasarkan pada hipotesis bahwa jika jiwa seseorang dapat dimaterialisasi, maka arus listrik akan mampu melarutkannya. Peserta eksperimen dikurung dalam kotak logam tertutup, lalu arus listrik yang sangat kuat dialirkan. Namun, karena sifatnya yang tidak manusiawi, eksperimen tersebut dihentikan. Yang mengejutkan, terpidana mati itu tetap hidup dan sadar, kembali setelah 1 bulan. Setelah sadar, orang ini tiba-tiba mendapatkan pengetahuan tentang tanah asing, negara-negara di luar benua, yang sebelumnya belum pernah ia dengar atau kunjungi. Shirone sangat terkejut mendengar cerita yang sulit dipercaya ini. Nate menegaskan bahwa semua informasi yang diberikan oleh terpidana mati itu kemudian telah diverifikasi, dan dikonfirmasi sepenuhnya akurat. Ia melanjutkan dengan berhipotesis bahwa arus listrik tidak menghancurkan jiwa, melainkan melarutkan dan mengionisasinya, menciptakan medan elektromagnetik. Nate berpendapat bahwa kekuatan inilah yang menarik informasi dari seluruh dunia ke arah terpidana mati. Ia menyimpulkan bahwa perasaan aneh yang Shirone alami mungkin serupa dengan apa yang dirasakan oleh terpidana mati tersebut. Nate menjelaskan kepada Shirone bahwa perasaan yang dialaminya adalah semacam persepsi supranatural. Mendengar ini, Eruki tiba-tiba berdiri seolah baru menyadari sesuatu. Dia menyadari sensasi kesemutan yang digambarkan Shirone juga mirip dengan miliknya, dan menegaskan bahwa itulah penjelasan mengapa Shirone bisa melihat alam semesta. Eruki mulai menyajikan hipotesis yang kompleks, menyatakan bahwa jika jiwa Shirone terionisasi oleh listrik, hal itu dapat menyebabkan fenomena kuantum. Ini akan menciptakan kemampuan untuk melampaui ruang dan waktu, sebuah konsep yang membuat Shirone benar-benar tercengang. Eruki menjelaskan lebih lanjut tentang dunia mikro, tempat yang lebih kecil dari elektron dan ditentukan oleh probabilitas. Jika diasumsikan jiwa lebih ringan dari elektron, ia dapat eksis dalam keadaan ini. Dia menyimpulkan bahwa dalam keadaan kuantum itu, korelasi antara waktu dan ruang akan terputus, memungkinkan seseorang untuk merasakan alam semesta di luar. Nei tampak sangat antusias, berpendapat bahwa hipotesis ini sepenuhnya sesuai dengan situasi Shirone. Adapun Shirone, ia hanya bisa terkejut hingga tak bisa berkata-kata, tak percaya bahwa Eruki benar-benar bisa memberikan penjelasan atas apa yang telah dialaminya. Setelah teori-teori mengejutkan dari kedua temannya, Shirone sangat terkesan, mengakui bahwa meskipun terlihat nakal, Eruki dan Nate benar-benar tim peneliti yang sesungguhnya. Nate tampak bangga dengan pujian itu. Namun, Eruki dengan tenang berpendapat bahwa itu hanyalah hipotesis dan mereka membutuhkan lebih banyak informasi untuk memverifikasinya. Dia tiba-tiba menoleh ke Shirone, memintanya untuk jujur. Shirone terkejut dan bingung dengan perubahan mendadak Eruki. Eruki mengulangi insiden aneh terkait produksi foton Shirone dalam uji senjata kecepatan, mengaitkannya dengan saat ia mulai mengalami mimpi buruk setiap malam, dan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah keheningan yang penuh pemikiran, Shirone memutuskan untuk mengungkapkan percakapannya dengan Profesor Etela. Dia mengucapkan istilah asing, fungsi keabadian. Nate sama sekali tidak mengerti apa itu, dan menoleh bertanya kepada Eruki, percaya temannya akan memiliki jawabannya. Eruki hanya diam menatap Shirone dengan senyum misterius, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia sepertinya telah menyadari sesuatu, dengan gembira menegaskan bahwa ternyata semua itu disebabkan oleh fungsi keabadian. Setelah Shirone mengungkapkan kebenaran, Eruki mengakui bahwa ia pernah mendengar ayahnya berbicara tentang fungsi keabadian. Ia menggambarkannya sebagai negeri impian para matematikawan, sebuah fungsi yang bisa menjadi kunci untuk segala sesuatu di dunia ini. Shirone dengan cemas mengulang peringatan Profesor Etela tentang bahayanya, namun Eruki hanya dengan tenang membenarkan, menjelaskan secara samar bahwa alasannya berbahaya adalah karena segala sesuatu juga adalah ketiadaan. Memahami segalanya,
Eruki tersenyum dan menggodanya bahwa untuk mengalahkannya, Shirone harus memiliki kemampuan luar biasa seperti fungsi keabadian. Melihat Eruki dan Nate masih bisa bercanda, Shirone merasakan kelegaan yang aneh. Ia dengan tegas menyatakan bahwa ia telah memutuskan untuk bergabung dengan kelompok penelitian ilmu jiwa paranormal. Nate menunjukkan kegembiraan yang jelas atas keputusan temannya itu. Shirone menjelaskan bahwa ia tidak ingin terus hidup dalam ketakutan lagi. Sebaliknya, ia ingin meneliti sendiri dan menghadapi masalah secara langsung. Ia menyatakan keyakinannya bahwa dengan Eruki dan Nate di sisinya, mereka pasti akan menemukan sesuatu. Mendapat dorongan, Nate dengan antusias menyatakan bahwa seluruh tim akan bersama-sama mengatasi fungsi keabadian. Ia juga dengan gembira mengumumkan bahwa dengan bergabungnya Shirone, kelompok mereka kini memiliki cukup anggota untuk menjadi kelompok resmi dan menerima kembali dana dukungan. Namun, Eruki tampak lebih realistis, bertanya-tanya apakah para profesor akan menyetujui Shirone bergabung, karena reputasi kelompok mereka memang tidak begitu baik. Nate dengan percaya diri menepis kekhawatiran itu, mengungkapkan rencana untuk diam-diam, mengajukan pendaftaran tanpa sepengetahuan para profesor. Meskipun Shirone dan Eruki sedikit ragu, Nate tetap meyakinkan mereka, dan mengajak keduanya ke kantin untuk mengadakan pesta penyambutan anggota baru. Ia merangkul bahu kedua temannya, menunjukkan persatuan dan awal dari perjalanan baru. Setelah memutuskan untuk membentuk kelompok penelitian, Nate dengan antusias menyatakan akan mentraktir semua orang, namun Eruki segera mengingatkan temannya bahwa dia tidak punya uang. Mengabaikan ledekan itu, Nate dengan bangga mengklaim kepemilikan kelompok penelitiannya. Dia mengusulkan agar mereka bertiga mulai dengan membersihkan ruangan yang akan menjadi markas baru mereka. Namun, segalanya tidak berjalan semulus yang Nate harapkan. Formulir pendaftaran untuk pembentukan kelompok ilmu jiwa supernatural, yang mencantumkan nama ketiga anggota, jatuh ke tangan orang yang paling tidak seharusnya melihatnya. Profesor Sienna, yang dikenal sebagai profesor paling berbahaya di akademi, telah mengetahuinya. Dia tampak sangat terkejut dan agak senang melihat nama Shirone dalam daftar anggota, yang sedang mempelajari fungsi keabadian, sebuah kondisi misterius di luar pemahaman manusia.